Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Syukur pada Allah, pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk satu acara yang mulia insyaallah dan baik, mudah-mudahan membawa kebaikan yang panjang bagi pemuda Muhammadiyah di waktu-waktu yang akan datang. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengikutnya yang berusaha untuk senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita yang sudah mengidentifikasi diri sebagai Muhammadiyah atau pengikut Muhammad ini. Amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada hadirin semua. Di sini hadir dari mewakili pimpinan pusat Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Ketua Pak Asep Bahtiar. Kemudian dari pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sekaligus panelis, insya Allah Bapak Untung Cahyono di Pemuda Muhammadiyah terakhir sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang membidangi Kokam dan Perkaderan. Nah, kemudian juga Bapak Afnan Hadikusumo ini sebagai alumni pimpinan Pemuda Muhammadiyah DIY dan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan hari ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah Yogyakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Juga para calon ketua yang kami undang di sini ini berdasarkan informasi dari seluruh calon yang melebihi 5 wilayah pendukung kan itu yang lolos, karena informasi resmi yang dikeluarkan oleh Panlih memang belum ada. Ini kalau bisa kita undang 10 atau 20 ada, tapi kan yang lolos hanya yang di atas 5. Maka yang 7 calon inilah yang kita undang hari ini. Dari 7 calon ini konfirmasi hadir 5 calon. Yang tidak konfirmasi hadir itu Mas Saharudin Alrif dari Sulawesi Selatan. Kemudian Mas Daniel Anzar dari Banten. Ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Kemudian yang konfirmasi hadir 5 orang. Mas Aziz sudah rawuh, Mas Sahrul, Mas Amiruddin yang bukan DIY gitu. Saya ada Amiruddin, pimpinan pusat juga, tapi di Majelis Tarjih. Kemudian Nasim Faisal Sulaiman. Satu lagi Mas Rahmat Suprapto. Ini konfirmasinya rombongan dari Jawa Tengah, tapi belum sampai lokasi. Begitu. Atau sudah sampai di belakang? Sudah ada. Oh, sudah ada. Mohon maju ke depan, Mas. Mas Rahmat. Oh, terusnya belum. Ya. Dan juga teman-teman dari pimpinan wilayah di luar DIY, konfirmasi hadir dari Banten, Mas Andi sudah rawuh. Kemudian dari Jawa Barat di jalan. Dari Babel, tapi tadi ngaku studi di DIY gitu, ya sudah keluarga DIY. Dan dari wilayah lain yang mungkin belum terkonfirmasi kehadirannya, kami tidak tahu. Para alumni, tadi ada Mas Saleh Chan, nah ini di belakangnya para calon. Juga pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah DIY dan pimpinan cabang, pimpinan ranting DIY yang sudah hadir pada malam hari ini, serta para pendengar di seluruh dunia. Kalau membuka live streaming radiomu, karena ini kita live melalui jaringan radiomu, bisa didengarkan sampai ke PCIM yang bisa koneksi internet begitu. Teman-teman dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya hormati Allah. Jadi siang hari ini kita memang sengaja sebenarnya membantu Panlih gitu, untuk melakukan mensosialisasikan para calon yang besok akan memimpin Pemuda Muhammadiyah periode 2014 sampai 2018. Ya, ini satu tradisi baik yang ingin kita kembangkan,
bahwa calon ketua itu kita kenalkan tidak hanya wajahnya, kalau di background kan hanya fotonya, dan fotonya aja hanya sebagian kecil itu. Karena memang kalau seluruhnya tampak malah wajahnya nggak tampak. Tapi juga kita ingin mengenal pemikirannya, visinya, kapasitas pribadinya, sehingga kita tahu bahwa kita akan dipimpin oleh orang yang punya kapasitas begini dan begitu di masa yang akan datang. Nah, nanti kita berharap agar forum ini bisa kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Nanti akan dipandu oleh moderator dari pimpinan wilayah Pemuda DIY, Mas Dhani Kurniawan. Ada beberapa segmen nanti biar diterangkan gitu. Dan nanti para penonton selain panelis juga diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi monggo nanti dimanfaatkan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini memberi kemanfaatan yang besar bagi kita semua. Kalau ada kurang dan lebihnya dalam menyambut teman-teman dan seluruh tamu undangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga Mas Rahmat langsung duduk di depan aja. Itu. Billahi fi sabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kami sampaikan kepada Bapak Ridwan Ghufari sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY yang sudah memberikan sambutan. Dan selamat datang juga dari Jawa Tengah, Mas Rahman Muhammad. Ya. Selanjutnya adalah sambutan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan disampaikan oleh Bapak Asep Purnama Bahtiar yang di Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada Pak Asep, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala akhiril anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Mas Ridwan beserta jajarannya, dan mungkin saya menyebutnya, kalau Ade terlalu kecil ya, Adinda ya, biar agak romantis sedikit ya. Jadi Adinda semua calon atau kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang akan bermuktamar insya Allah bulan November 2014 ini. Dan kebetulan yang sudah hadir 5 orang, dan saya sudah tahu dan kenal semuanya meskipun dari jauh. Jadi King Faisal, alumni UMY, kemudian Amiruddin, Syahrul, Aziz, Rohmat, yang belum hadir ya, Ridwan? Ya. Belum hadir. Nah tentu saya sebenarnya tidak mewakili pimpinan pusat karena tidak dapat tugas atau tidak dapat mandat. Jadi saya berbicara mungkin dalam kapasitas selaku Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan dalam hal ini tentu konteks kekaderan dan relevansi dengan generasinya itu atau regenerasinya itu juga yang menurut atau hemat saya itu menjadi penting untuk disampaikan. Nah dalam kesempatan ini hadirin sekalian, tentu ini adalah tradisi yang baik. Mungkin sejauh yang kita amati
sepertinya baru periode ini, setahu saya baru periode ini atau tahun ini menjelang Muktamar Pemuda di Padang besok diadakan debat kandidat. Tahun atau periode sebelumnya setahu saya belum pernah ada ya. Betul. Ada Muktamar Pemuda, jadi sudah lama sekali ya. Oh iya, ini kawan lama saya, mohon maaf, ini ada Ustadz Salehza, ada Mas Afnan juga, ada Pak Untung. Nah, ini kan tradisi yang baik, debat kandidat, dan tentu ini bisa menjadi tolok ukur untuk pimpinan atau anggota pimpinan nanti yang berhak memilih di muktamar, dan sekaligus bisa memberikan harapan dan sekaligus semacam kalau terkait dengan visi dan misi itu kan sesuatu yang diidealkan dan kemudian bersama-sama mari kita wujudkan. Nah, tentu di sini yang sering atau mungkin juga yang kerap kita lihat bukan sekedar berbeda pendapat, tetapi justru mencoba untuk melihat dan sekaligus mengeksplorasi sejauh dan sedalam apa pemahaman para kandidat terhadap visi dan misi yang akan dibawa nanti ketika terpilih di muktamar. Dan ini ketika kita berbicara tentang visi, ini kan menjadi persoalan yang sangat urgen ketika sebuah organisasi termasuk nanti Persyarikatan Muhammadiyah ini dalam kondisi zaman yang semakin berubah, tentu saja tantangan dan problematikanya juga itu jauh lebih kompleks dan lebih berat lagi. Nah, pertama adik sekalian, kita bisa mempertimbangkan lingkungan strategis kita yang berubah. Ini kan luar biasa dan variabel penentunya tidak hanya satu. Nah, ini kan problem kita itu perubahan yang terjadi seringkali bukan muncul dari dalam, tetapi faktor-faktor dari luar yang menentukan dan mendorong untuk berubah. Nah, ini kan kalau kita membaca sejarah bangsa kita, nah ini kan hampir semua perubahan sebetulnya kalau kita baca generasi 28 sampai 45 itu selalu muncul dari dalam. Maka ini yang membedakan antar generasi 28, 45 dengan sekarang. Sekarang atau paling tidak mungkin kalau dihitung berdasarkan dekade itu sejak dekade 80-an sampai sekarang, selalu perubahan itu terjadi bukan karena faktor dari dalam, tetapi dari luar. Maka ini yang disebut oleh Bung Hatta itu, almarhum Bung Hatta, zaman besar telah lahir, tetapi hanya menemukan generasi kerdil, termasuk kita. Ini kan ini problem serius. Jadi Bung Hatta sering menyampaikan hal itu setelah beliau tidak lagi menjadi wakil presiden. Dan memang kita bisa membenarkan atau tidak bisa membantah pernyataan Bung Hatta tersebut. Itu yang dikutip dari seorang sastrawan Jerman sebetulnya. Karena berbeda antara katakanlah daya dorong untuk berubah dan melakukan perubahan di zamannya dengan zaman sekarang. Misalnya kalau kita lihat, ini kebetulan kan bulan Oktober, bulannya pemuda. Jadi pas juga ini momentum debat calon kandidat ketua umum pemuda di bulan pemuda. Nah, misalnya generasi atau pemicu awal untuk Sumpah Pemuda waktu itu ternyata muncul kurang lebih 2 tahun sebelumnya, muncul dari tanah seberang. Bukan tanah seberang, ini dari negeri seberang jauh, yaitu generasi Bung Hatta,
Iwa Kusuma Sumantri dan sebagainya ketika studi di Belanda, dan itu yang pertama kali mencetuskan tentang Indonesia sebetulnya. Maka muncul waktu itu Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, dan gagasan-gagasan kemerdekaannya itu yang kemudian juga ikut mewarnai Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, generasi 45 juga demikian. Nah, maka ada cerita yang menarik, dan tentu saja ini perlu pelacakan dokumen sejarahnya. Salah satu teks dari lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, itu konon lirik aslinya dari Wage Rudolf Supratman itu adalah bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nah, oleh Bung Karno itu diubah, itu salah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini kan senafas dengan Quran sebetulnya. Jadi ketika berbicara tentang manusia, berbicara tentang sejarah dan peradaban, selalu yang dijadikan sasaran bibitnya itu adalah tentang jiwa, nafs. Nah, maka kalau kita tanya di mana letak visi? Nah, visi itu sebetulnya bagian dari jiwa kita. Maka selalu dalam secara leksikal itu visi bukan segala atau bukan hal yang dipandang atau bisa dilihat secara kasat mata, tapi itu bagian dari tilikan jiwa kita tentang masa depan. Maka dulu bagaimana para empu atau orang-orang besar, orang-orang cendekiawan zaman dulu bisa melihat masa depan. Nah, itu karena punya visi. Visinya itu menyatu dengan jiwanya, sehingga bisa melahirkan intuisi. Dalam bahasa tasawuf kemudian diistilahkan dengan mukasyafah, yang bisa membuka dan mendedah zaman, dan kemudian bisa mempertimbangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini kan yang lemah untuk kita, karena tolok ukur dan pertimbangan ataupun indikator untuk menentukan masa depan sekarang itu hampir semuanya bersifat materi, kalkulasi ekonomi dan matematika. Tidak ada yang terkait dengan persoalan jiwa tadi. Nah, maka tadi pernyataan Bung Hatta tentang generasi kerdil yang ditemukan ketika zaman besar telah lahir, itu antara lain menurut hemat saya relevansinya bisa kita temukan. Nah, maka disinilah hadirin sekalian, ketika berbicara katakanlah dalam konteks pemuda Muhammadiyah, apa sebetulnya problem mendasar dan problem paling berat dari salah satu ortom Muhammadiyah ini? Maka ini yang katakanlah, jika tadi, mohon maaf saya juga tidak hafal atau lupa dengan Mars Pemuda Muhammadiyah itu kan selalu di ujungnya terkait dengan Indonesia Jaya. Nah, ini lagi-lagi tidak mungkin kita berbicara tentang negara bangsa kita ini kalau katakanlah problem jiwa, problem visi dan identitas kita juga tidak jelas. Dulu saya yakin mungkin Mas Afnan juga sering mendengar ya, ketika partai politik banyak dimasuki dan banyak diminati oleh para artis, itu kan salah satu kritik terhadap mereka itu untuk apa? Mereka yang biasa tayang di dunia glamor, dunia hiburan, masuk ke parlemen. Ternyata persoalan visi itu. Tetapi buktinya kemudian terbalik. Justru katakanlah para politikus yang berasal dari kalangan aktivis atau dari kalangan kader-kader partai itu ternyata kalah visinya dengan para artis tersebut.
ketika ditanya, loh bagaimana bisa kalah dan tidak punya visi? Para artis itu ternyata tidak, katakanlah, memiliki visi lebih dari satu visi, karena mereka berasal dari multivision. Rumah produksinya multivision, jadi visinya banyak, beragam. Nah, maka karena banyak beragam juga kan menjadi tidak jelas. Nah, ini yang jadi sasaran kritik bagi kalangan pemuda. Sempat kita bicarakan secara informal, itu adalah nilai-nilai ideologi yang di situ sebetulnya visi Muhammadiyah terdapat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan identitas dan nilai-nilai bermuhammadiyah yang otentik itu yang menjadi tanda tanya besar. Nah, saya yakin para pimpinan pemuda baik di wilayah, daerah, dan pusat tentu jauh lebih paham tentang kondisi real pemuda Muhammadiyah. Nah, salah satu dari luar itu adalah tadi minimnya atau kurangnya semangat yang terkait dengan ideologi dan visi bermuhammadiyah yang coba dibangun sesuai dengan dunia dan konteks pemuda Muhammadiyah. Nah, sehingga mudah-mudahan dalam kesempatan debat kandidat ini kita bisa melihat dan juga sekaligus bisa, mungkin pasnya kan bukan membongkar ini ya Ridwan ya. Kalau membongkar itu kan kesannya destruktif gitu kan. Jadi mirip mirip para tukang, terima bongkar tidak terima pasang gitu kan. Nah, ini kan tidak pas juga. Mungkin kita mencoba mengeksplorasi visi dan misi para kandidat ini, dan kemudian itu yang akan memperkaya, katakanlah, modal utama untuk masuk ke muktamar, dan kemudian menjadi bagian yang berharga merumuskan program pemuda Muhammadiyah 4 tahun ke depan. Nah, mungkin ini yang yang bisa kita bincangkan, dan tentu saja debat yang produktif itu yang sangat mungkin kita bangun di sini, bukan sekedar debat kusir, dan mudah-mudahan pemandu dan para panelisnya juga bisa proaktif untuk membangun suasana yang lebih kondusif, baik secara intelektual maupun secara moral bagi junior-juniornya. Nah, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang bukan narasumber, karena tidak ada satupun di antara kita yang bercita-cita jadi narapidana kan. Semuanya harus jadi narasumber. Nah, maka perhatian kita yang juga tidak kalah pentingnya adalah taruhan untuk menjadi, katakanlah, pribadi dan persona yang diidealkan dan kemudian bisa menebarkan manfaat serta maslahat untuk publik, atau hanya sekedar, nah istilahnya itu kan ada istilah buih dan membuih. Ya, kalau orang Sunda itu menyebutkan ngabuih. Jadi ngabuih itu melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada kerja konkretnya, itu membuih. Nah, ini sama. Al-Quran juga mengingatkan dalam surat Ar-Ra'd itu, fa'amma zabadu fayadhabu yufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Maka adapun buih, fayadhabu yufa'a, akan hilang lenyap. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang bisa bermanfaat bagi manusia, fayamkusu fil ard, dia akan eksis di muka bumi. Nah, maka saya yakin kita semua ingin eksis di muka bumi, menebar manfaat dan menjadi pribadi serta persona yang bermartabat, sehingga tidak hanya sukses dan berkah untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan masyarakat luas, sehingga hasil akhirnya kita petik bersama di akhirat kelak. Mudah-mudahan mungkin sekedar pembuka atau pengantar untuk debat kandidat ini,
bisa memberikan masukan dan tambahan yang berharga khususnya untuk para kandidat. Dan ini dibuka tidak? Ya, dibuka. Dan mari kita bersama membuka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses dan berkah untuk kita semua. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun, kami sampaikan kepada Bapak Asep Purnomo Bahtiar sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah memberikan wejangannya. Karena acara pembukaan ini sudah terlaksana dengan baik dan alasannya adalah debat kandidat calon ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Mari acara pembukaan dari debat kandidat calon ketua umum pemuda Muhammadiyah ini kita akhiri dengan melafalkan bacaan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya debat kandidat ini akan diantarkan oleh saudara kita Dhani Kurniawan. Sebelumnya akan kami bacakan sedikit kurikulum vitae dari Mas Dhani Kurniawan. Nama Dhani Kurniawan, tempat tinggal di Suryawijaya, nomor 533, Mantri Jedon, Yogyakarta. Beliau asli Jogja. Kemudian pendidikan alumnus daripada UIN Suka Yogyakarta. Kemudian beliau punya kegiatan sebagai konsultan media. Beliau menjabat sebagai wakil dari sekretaris bidang Litbang dan media informasi pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah DIY. Dan istrinya baru satu. Itu informasi yang akan mengantarkan saudara kita untuk melakukan debat kandidat dari calon ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Kepada Mas Dhani Kurniawan kami persilakan. Dan dari saya banyak salah, mohon maaf. Billahi taufiqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kita bisa berkumpul dalam acara debat kandidat calon ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah. Sholawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan beribu suri tauladan kepada kita semua.
Nah, terima kasih atas waktu yang telah disediakan dari pembawa acara. Yang jelas pada hari ini sudah hadir 5 kandidat calon ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah dan 3 panelis yang sudah berada juga di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita memasuki acara pada hari ini, sebaiknya dalam acara debat kandidat ini terbagi dalam 4 termin. Yang termin pertama adalah penyampaian visi misi kandidat ketua umum. Kemudian nanti ada pertanyaan, tiga pertanyaan dalam 3 bidang, yaitu pertama keislaman dan kemuhammadiyahan. Kemudian yang kedua yaitu pengkaderan dan dakwah, dan yang terakhir adalah gerakan ekonomi, kebangsaan dan keilmuan. Nah, untuk menyikat waktu karena acara pada hari ini molor hampir 1 jam, sebaiknya kita segera mulai, dan kami harapkan kepada seluruh kandidat untuk bisa maju kepada tempat yang telah disediakan, kepada Kakanda Sahrul Hasan, kepada Kakanda Muhammad Aziz, dan kepada Kakanda Alimki, dan kepada Kakanda King Faisal Sulaiman, dan yang terakhir kepada Kakanda Rohmat Suprapto. Kami mohon maju ke depan. Iya. Dan ini kita ingin foto bersama dari kedaulatan rakyat. Di depan aja. Di depan podium. Dampingi kanan kiri. Saya di tengah aja. Jangan Pak, benar enggak? Oh ya. 1, 2. Sesi foto dilanjutkan nanti setelah acara selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk berfoto. Nah, sebelum acara misi ya, sama masing-masing nanti kandidat kita kasih waktu 7 menit untuk menyampaikan visi misi. Sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing kandidat, dan nanti mohon yang kami sebut namanya untuk berdiri dan kemudian duduk kembali. Penyampaian data diri ini akan kita singkat saja karena kita batasnya waktu. Yang pertama, nama Kakanda Sahrul Hasan, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 1981, kemudian alamat di Tebet, Jakarta Selatan, kemudian nomor HP 081127968, pendidikan terakhir S2 MMU Hamka, kemudian pekerjaan konsultan dan amanah organisasi sekarang di PM sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Kemudian
Kakanda nomor 2 adalah Muhammad Aziz ST MSc, tempat tanggal lahir Bantul 16 Januari 1977. Kemudian alamat Perum Sendok Indah nomor 434 Prenggan, Kota Gede, Jakarta. Nomor HP 0811292903, email azz.mo@gmail.com. Pendidikan terakhir Master of Computer Science MSc UGM, pekerjaan tetap dosen tetap UAD. Amanah terakhir organisasi di PM sebagai Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah dan Wakil Ketua MPK PP Muhammadiyah. Kemudian Kakanda nomor 3 yaitu Kakanda Haji Amiruddin SPDI MPDI, tempat tanggal lahir di Ambon 2 Agustus 1981. Kemudian pekerjaan sebagai dosen UHAMKA, alamat di UHAMKA, Dormitori Jalan Tanah Merdeka 2 PS Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian nomor HP 08381663611, email amir_son@yahoo.com. Kemudian pendidikan terakhir pasca sarjana UIN Syahid Jakarta. Selanjutnya pengalaman organisasi terakhir sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang kehutanan dan lingkungan. Selanjutnya ada Kakanda nomor 4 yaitu Dr. Kandidat King Faisal Sulaiman SH LLM, tempat tanggal lahir di Tidore, Maluku Utara 6 April 182. Kemudian alamat sekarang di Jalan Parangtritis nomor 100 C RT 3 Kerapiawetan, Kelurahan Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Jakarta. Pendidikan terakhir yaitu sebagai sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan terakhir sebagai Doktor Ilmu Hukum, kandidat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2011 sampai sekarang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Pekerjaan sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate Maluku Utara 2005 sampai sekarang, dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2006 sampai sekarang. Kemudian amanah di organisasi pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Imparsial Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2012 sampai sekarang. Dan ada beberapa karya yang telah diterbitkan dan yang akan diterbitkan. Salah satunya adalah Dialektika Pengujian Perda Pasca Otonomi Daerah dari Pustaka Pelajar Yogyakarta 2014. Selanjutnya kandidat yang terakhir adalah Kakanda Rohmat Suprapto SAG MSI, tempat tanggal lahir Sragen 3 Februari 1975, alamat di Perum Kopri Jalan Bulusan F1 garing 65 Bulusan Paling Tembalang ya. Kemudian nomor kontak 08122819958, email rohmatsuprapto
@yahoo.co.id. Pendidikan terakhir S2 IAIN, pekerjaan sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, amanah organisasi di BM, sebagai ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jateng, dan karya yang sudah terbitkan yaitu Syariat Kacapi Suling, FS Syariat Progresif, Pergulatan Politik dan Hukum Islam di Era Otonomi Daerah. Demikian penyampaian data diri sekilas masing-masing kandidat. Dan untuk memasuki pertama tadi berdasarkan kehadiran di gedung PP Muhammadiyah Cidipiro, dan yang nomor 1 akan disampaikan kepada Kakanda Sahrul Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan selama 7 menit. Oh ya, maaf. Kami hadir juga untuk panelis, untuk mohon berada di meja yang telah disediakan. Dan terakhir nanti setelah panelis berada di depan, masing-masing ketua wilayah, kemudian pimpinan daerah baik di DIY dan di luar DIY mohon maju ke depan, karena nanti akan kita berikan ruang untuk tanya jawab. Monggo pada Bapak Afnan, Bapak Untung, dan Bapak Ridwan kami persilahkan. Mungkin bisa dimulai Kakanda Sahrul Hasan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza zundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para senior pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah wilayah Yogyakarta, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta, para kandidat sahabat-sahabat saya, kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Karena waktu hanya 7 menit, saya kira saya ingin langsung menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi saya terkait pencalonan menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Secara historical, kita memahami bahwasannya pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah atau Pemuda Muhammadiyah secara kesejarahan lahir pada tanggal 2 Mei 1932, artinya sudah berumur 82 tahun, menjadi organisasi yang tentu mengalami pasang surut gerakan. Kalau kita potret Pemuda Muhammadiyah pada 2 dekade terakhir, dari mulai Ayahanda Habib Khirzin, Ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin, dan seterusnya sampai dengan periodisasi 2010-2004 yang dipimpin oleh Abangda Saleh Partaunan Daulay, tentu mempunyai aksioma gerakan yang berbeda-beda terkait dengan tuntutan zaman pada saatnya atau periodisasi yang memang menjadi prioritas gerakan mereka. Ada yang menarik berbicara mengenai aksioma gerakan masing-masing periodisasi di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah secara kontemporer yang bisa kita potret pada hari ini. Baru pada saat ini kemudian Pemuda Muhammadiyah masuk pada epicentrum politik terdalam yang kemudian telah membuyarkan semangat gerakan atau hitoh gerakan
yang memang menjadi lokus gerakan pemuda Muhammadiyah. Oleh karena itu, sebagai calon ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mengembalikan pemuda Muhammadiyah pada khilafah gerakannya adalah menjadi prioritas gerakan fundamental yang paling utama. Kenapa demikian? Turunan dari apa yang menjadi fondasi besar 3 prioritas gerakan yang akan kemudian saya dorong atau menjadi mimpi saya, menjadi visi saya ketika di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, itu ada 3 diferensiasi yang sudah di beberapa wilayah saya sampaikan. Yang pertama adalah gerakan entrepreneurship pemuda Muhammadiyah. Berbicara mengenai gerakan entrepreneurship, pada tahun 2015, efektif bulan Januari, adalah sebuah keniscayaan Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN akan dihadapkan pada sebuah tuntutan AFTA, ASEAN Free Trade Area 2015, di mana kita tahu AFTA dengan segala bentuk kekuatan dan kelemahannya sebagai anak muda Muhammadiyah, khususnya di pemuda Muhammadiyah, kita harus bisa merespon ini menjadi sebuah bagian yang bukan melemahkan, tetapi malah menguatkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tahun 2015 juga kita akan dihadapi pada awal-awal bulan Desember 2015 adalah AEC, Asia Economic Community. Hal yang sama juga berkaitan dengan ekonomi makro dalam regional ASEAN, kita akan dihadapi dengan tuntutan yang sama. Karena memang secara profesi saya bertugas sebagai seorang konsultan atau sebagai entrepreneur, saya melihat ini menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh kalangan anak muda, baik itu pemuda Muhammadiyah maupun teman-teman anak muda di luar Muhammadiyah. Karena kenapa? Kita punya banyak potensi yang saat sekarang ini bisa kita maksimalkan pada sisi entrepreneurship. Nanti ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait mengenai entrepreneurship ini. Yang kedua mengenai gerakan diversifikasi kader atau pendistribusian kader. Kita tahu pemuda Muhammadiyah sangat disibukkan pada lembaga-lembaga publik yang selama ini hanya terkonsentrasi pada Bawaslu dan KPU. Kita sangat antusias ketika KPU nasional dibuka, Bawaslu nasional dibuka, kita menyiapkan diri, tapi kita lupa bahwasannya banyak lembaga publik lainnya yang disitulah peran-peran pemuda Muhammadiyah untuk bisa mendistribusikan kader, atau dalam bahasa ekonomi kita bisa mendiversifikasi kader-kader kita untuk menjemput ranah-ranah publik itu. Saya melihat bahwasannya pemuda Muhammadiyah hari ini terlalu jumut pada gerakan politik yang sebenarnya saya tidak anti terhadap gerakan politik itu, tapi bahwasannya ada ruang lingkup dakwah di luar Muhammadiyah ini yang selama ini tidak pernah dijemput oleh pemuda Muhammadiyah. Sebagai contoh misalkan, lembaga-lembaga publik yang bisa kita diversifikasi kadernya adalah ada yang namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia, ada yang namanya Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat, ada Forum Kerukunan Umat Beragama, yang di situ dituntut kapasitas pemuda Muhammadiyah pada personal-personal pemuda Muhammadiyah untuk betul-betul bisa mendistribusikan nilai-nilai gerakan pemuda Muhammadiyah. Karena kalau kita terus dalam quote-unquote bertarung pada perhelatan internalisasi pemuda Muhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah, baik di kampus, di sekolah dan seterusnya, kita hanya kemudian akan meramaikan Muhammadiyah secara internal. Kita lupa peran dakwah kita sesungguhnya adalah di luar, di lembaga-lembaga publik maupun di masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mengenai pengkaderan itu sendiri. Kita tahu memang secara administratif di berbagai level pimpinan pemuda Muhammadiyah ketika ingin menjadi pimpinan harus juga mengikuti pengkaderan-pengkaderan yang memang secara legal formal harus diikuti. Kami pun para kandidat secara administratif harus lolos menjadi calon ketua umum dengan syarat pernah mengikuti pengkaderan tingkat nasional. Nah, begitupun dengan wilayah, begitupun dengan daerah. Oleh karenanya, 2 fungsi kader yang paling utama, mohon izin, 3 fungsi kader yang paling utama sesuai dengan maksud dan tujuan pemuda Muhammadiyah adalah menjadi kader persyarikatan, menjadi kader umat, dan menjadi kader bangsa. Artinya ketika kita menurunkan ini, membreakdown ini, atau mendiversifikasi ini dalam bentuk-bentuk yang lain,
peranan pemuda Muhammadiyah sudah betul pada kader-kader persyarikatan, pemuda Muhammadiyah sudah betul peranan sebagai kader umat. Nah, di mana pertanyaannya posisi pemuda Muhammadiyah ketika kita bicara sebagai kader bangsa? Nah, proses pelembagaan dengan diversifikasi tadilah yang kemudian menjadi tonggak penting untuk mendiskusikan kader-kader pemuda Muhammadiyah. Nah, ada 4 hal saya lihat kita pemuda Muhammadiyah ini selalu dihitung menjadi organisasi yang besar. Dan mohon maaf, selama ini kita dihitung sebagai organisasi yang besar karena kuantitas dan besar karena kesejarahan. Tapi kita lupa bahwasanya kita punya 4 modal utama sebagai kader pemuda Muhammadiyah. Yang pertama adalah kita punya modal